Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup Aloy ingin menjelaskan materi-materi sebelumnya dari mata kuliah Manajemen Operasi. Next. Di sini ada anggota saya, ada Faizal, Raihan, Zaki, Ahmad, dan Utbah. Next. Bills of material atau stock kontak. Nah, terminal stock kontak ini adalah terbagi bagi tiga, yaitu terminal gold, dan terminal pasak atau netral. Nah, terminal pasak ini terdiri dari dua bagian, ada yang di bagian kiri dan ada yang di bagian kanan. Nah, terminal gold pasak ini untuk memasukkan kabel atau untuk menyambungkan kawat dari kabel ke dalam terminal. Kalau terminal gold ini untuk membelah menjadi dua ke dalam terminal pasar. Oke, selanjutnya adalah life cycle analysis Tesla. Yang pertama adalah masa pendirian dan introduction-nya. Introduction pada tahun 2003 sampai 2008. Di dalamnya didirikan oleh Martin Eberhard dan Mark Steperning pada tahun 2023 bulan Juli. Elon Musk juga bergabung pada tahun 2004 Februari sebagai investor utama sebesar 6,5 juta US dollar. Peluncuran Tesla Roadster pertama Roadster yaitu pada tahun 2008 sebagai mobil sport listrik pertama dengan performa yang tinggi. Masa pertumbuhan Oke, yang kedua adalah masa pertumbuhan growth pada tahun 2008 sampai 2015, peluncuran seri S pada tahun 2012 dan model X pada tahun 2015. Pembangunan jaringan supercharge dan gigafactory, peningkatan minat investor dan pendapatan yang signifikan. Oke, yang ketiga adalah masa kematangan maturity 2015 sampai 2020. Peluncuran model yang ketiga itu mobil listrik mass market yang terjangkau pada tahun 2015 dan ekspansi global dengan pendirian gigafactory di berbagai negara, pengembangan teknologi autopilot dan pembaruan perangkat lunak otak. Empat, tahap pembangunan dan tantangan Delis atau relevan pada tahun 2020 sampai sekarang. Tantangan kompetitif dari produsen mobil konvensional dan startup yaitu adalah EV yang baru. Selanjutnya dispesifikasikan mau produk model Y dan Cybertruck, Tesla, Tesla Semi, dan sektor energi terbarukan. Fluktuasi pasar saham dan kontroversi kebijakan internal perusahaan. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman kami. Selanjutnya ada profil usaha. Nama usaha PT Air Sukamaju. Bidang usaha air minum dalam kemasan. Nama pemilik Faisal Joyo Hadikusumo. Jumlah karyawan 537 orang. Alamat usaha Cimahi, Jawa Barat. Nomor kontak dan tanggal berdiri pada 1 April 2003. PT Air Sukamaju didirikan pada tahun 2003 dan mulai beroperasi secara komersial melalui akuisisi pada tahun 2004. Perusahaan mendirikan pabrik pertama di Cimahi, Jawa Barat, dan meluncurkan produk air minum dalam kemasan dengan merek Watah. Sejak itu, PT Air Sukamaju terus berkembang dengan mendirikan lebih banyak pabrik dan memperluas area pemasarannya ke berbagai wilayah di Indonesia. Saat ini, perusahaan memiliki 22 pabrik dan 96 depo logistik di bawah PT Logistik Indah. Kesimpulan, PT Air Sukamaju memiliki sistem produksi dan distribusi yang terorganisir dengan baik. Perusahaan telah menerapkan standar internasional dalam manajemen mutu dan keamanan pangan. Dengan adanya 22 pabrik dan jaringan logistik yang luas, PT Air Sukamaju mampu memenuhi permintaan pasar nasional secara efektif. Selanjutnya adalah subject charted dari mie bakso Saipul. Pertama adalah pemetaan proses produksi mie bakso Saipul dengan menggunakan chart symbols. Proses ini dimulai dari penyimpanan bahan baku hingga penyajian ke pelanggan. Dengan total waktu yang dibutuhkan adalah 3,20 menit per sajiannya. Dengan nilai value added time sebesar 95,3%. Dalam proses ini terdiri dari 5 aktivitas operasi, 3 aktivitas transportasi, dan 1 aktivitas penyimpanan. Dan keterangan lanjutannya seperti gambar berikut.
Dengan hasil ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi operasional mie bakso Saipul ke depannya. Selanjutnya adalah proses operasional bisnis dari mie bakso Saipul. Aspek-aspek yang diperhatikan ada aspek kualitas, aspek proses strategi, aspek lokasi dan tata letak, aspek lean operation, dan aspek kapasitas. Saya mulai dari aspek kualitas terlebih dahulu. Pertama-tama yang perlu diperhatikan adalah bahan baku premium, seperti bakso yang matang sempurna, daging yang segar, sayur segar, dan lainnya. Selanjutnya adalah rasa dan kualitas produk yang terjaga, seperti suhu yang layak dan kadar garam yang pas. Pelayanan cepat dan sesuai pesanan pelanggan juga menjadi aspek yang penting, serta lokasi strategis dengan titik keramaian. Selanjutnya adalah aspek proses strategi. Proses ini yang harus fleksibel dan sesuai permintaan pelanggan. Karena kan kadang-kadang ada pelanggan yang request yang nggak pakai micin atau tidak pakai sayur. Nah, itu perlu diperhatikan dalam proses strategi ini. Menetapkan proses fokus, variabel saran, dan masa sesuai permintaan, seperti penjelasan saya sebelumnya. Bahan dasar yang disiapkan mentah atau setengah jadi. Itu untuk memudahkan eh, kustomisasi sesuai pesanan pelanggan. Memastikan keunikan dan kepuasan setiap pelanggan. Dan terakhir, waktu pengerjaan yang relatif lebih lama dan biaya produksi lebih tinggi. Selanjutnya adalah aspek lokasi dan tata letak. Mie Bakso Saipul dekat dengan kawasan ekonomi yaitu Taman Kopo Indah yang menjadi sentra dari daerah Kopo. Lalu ada sedikit keterbatasan yaitu akses jalan yang mungkin sedikit sempit yang hanya muat untuk dua mobil, eh, dua dua arah. Selanjutnya ada efisiensi aliran kerja, yaitu dapur yang dekat dengan penyimpanan dan penyajian yang dekat dengan pelanggan. Yang terakhir ada kenyamanan pelanggan, seperti kursi plastik yang disusun untuk memaksimalkan ruang, meja yang nyaman, dan gambar menu dan harga yang menarik perhatian. Selanjutnya adalah aspek lean operation. GIT atau just in time membuat bakso sesuai pesanan pelanggan. Selanjutnya ada ke produk segar dan hindari overproduction. Lalu untuk SOP-nya sendiri, proses memasak dan penyajian yang jelas, sehingga harus menjaga konsistensi dan efisiensi dan kurangi QQs. Selanjutnya adalah eliminasi pemborosan. Kurangi inventory yang berlebihan dengan kerjasama pemasok untuk pengiriman sesuai kebutuhan saja. Terapkan prinsip 5S untuk mengurangi motion yang tidak perlu. Gunakan cetakan bakso dan metode Pokayoke untuk mengurangi defective products. Perbaikan keberlanjutan, evaluasi rutin alur kerja, dan tata letak untuk efisiensi yang lebih baik. Selanjutnya adalah aspek kapasitas. Desain kapasitas maksimal ideal adalah 500 porsi per hari jika 8 jam tanpa kendala. Lalu ada effective capacity, kapasitas realistis dengan kendala, yaitu 400 porsi per hari. Utilization, yaitu mengukur persentase kapasitas desain yang digunakan. Jika output aktual 350 porsi dan kapasitas desain idealnya lebih tinggi, misalnya 500, maka utilisasinya adalah 70%. Lalu adalah efisiensi, mengukur seberapa baik kapasitas efektif yang digunakan. Jika jika output aktual 350 porsi dan kapasitas efektif porsinya 400 porsi, maka efisiensinya adalah 87,5%. Untuk alur produksi sendiri, dimulai dari penerimaan bahan, lalu selanjutnya cek kualitas, produksi, penyajian, dan evaluasi dan feedback. Terima kasih kepada Zakin telah memberikan saya kesempatan. Selanjutnya di sini saya akan mencoba membahas tentang location alias strategi dari pemancingan abadi. Sebelumnya, pemancingan abadi ini terletak di daerah Sukapura, tepatnya di Jalan Mangga Hilir, Sukapura, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nah, seiring perkembangan waktu, kebutuhan dan ekspektasi pengunjung terhadap fasilitas pemancingan itu mulai perubahan.
Pengunjung itu tidak hanya mencari tempat memancing, tapi juga menginginkan kenyamanan, kebersihan, keamanan, tentunya, dan beberapa fasilitas penunjang lainnya, seperti tempat makan hingga spot foto yang menarik. Sayangnya masih banyak tempat pemancingan yang belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya redesign atau perancangan ulang terhadap pemancingan agar lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini, sekaligus menjadi nilai tambah baik secara ekonomis dan daya tarik untuk pemancingan itu sendiri. Selanjutnya di sini ada current layout. Kami telah mengidentifikasi beberapa masalah. Seperti yang bisa dilihat, yang pertama masalah utama itu adalah aksesibilitas yang kurang terlihat dari jalan raya, selanjutnya penataan area parkir yang kurang tepat, selanjutnya ada kondisi fasilitas umum yang tidak terawat, selanjutnya desain dan tata lokasi yang kurang menarik, minim fasilitas yang kebutuhan, dan adanya beberapa lahan yang menganggur. Di sini saya coba sedikit menjelaskan. eh, yang pertama tuh pintu masuk dan pintu keluarnya itu satu tempat dan dengan area parkir. Dan juga berdasarkan hasil wawancara beberapa pengunjung, mereka juga kesulitan menemukan makanan, membeli umpan, membeli rokok. Itu mereka harus pergi keluar. Dan juga WC-nya kurang layak lah untuk dipakai. Nah, di sini kami melakukan improvement layout. Yang pertama, kami melakukan desain ulang tata letak, membuka akses visual dari jalan raya, selanjutnya perbaikan renovasi fasilitas umum, terkhususnya di WC, penataan ulang area parkir, penyediaan fasilitas penunjang, dan pemanfaatan lahan kosong. Saya akan mencoba menjelaskan sedikit isi dari layout ini. Ini pertama dari jalan raya besar, yaitu Jalan Sukapura, masuk, keluar, layout dari gang. Jadi, tidak ada penumpukan antara orang masuk dan orang keluar. Selanjutnya di sini yang putih bagian putih adalah kolam-kolamnya. Di sini ada tempat pusat, oh maaf, di sini ada tempat pusat pengunjung. Di sini ada tempat penjualan makanan, umpan, registrasi. Di sini ada WC, di sini ada tempat area makan. Nah, bagian kotak-kotak ini adalah tempat duduk pengunjung. Tempat duduk pengunjung. Selanjutnya, slide terakhir nih ada alur ideal operasional. Pertama, calon pengunjung datang, masuk area parkir, check-in, mengecek informasi zona pemancingan, melakukan aktivitas memancing, boleh juga istirahat sambil bersantai, sambil menikmati makanan, check out, dan pulang. Nah, kesimpulannya pemancingan abadi di Sukapura memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi rekreasi yang menarik dan nyaman, namun masih dihadapkan beberapa sejumlah tantangan, seperti penataan area parkir yang tepat, kondisi fasilitas umum yang tidak terawat, desain tata letak yang kurang menarik, dan minim fasilitas penunjang, serta banyak lahan kosong yang belum dioptimalkan. Melalui upaya perancangan ulang ini, diharapkan Abadidi dapat memaksimalkan baik secara keuntungan, eh, penarikan jumlah pasar pengunjung, dan sebagainya. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terus di slide selanjutnya ada analisis operasional perusahaan. Nike Inc. adalah perusahaan multinasional asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang desain, pengembangan, manufaktur, dan pemasaran sepatu, pakaian, peralatan olahraga, dan aksesoris. Didirikan pada tahun 1964 dengan nama Blue Ribbon Sports oleh Bill Boorman dan Phil Knight. Perusahaan ini resmi berganti nama menjadi Nike pada tahun 1975. Nike berkomitmen menghadirkan inovasi dan inspirasi bagi setiap atlet di dunia melalui produk-produk unggulan seperti Air Jordan dan Nike Air Max, serta berbagai pakaian dan perlengkapan olahraga lainnya. Selain berfokus pada inovasi, Nike juga aktif dalam inisiatif berlanjutan dan transformasi digital untuk memperkuat hubungan langsung dengan konsumennya secara global. Kantor pusat Nike berlokasi di One Burman Drive, Beaverton, Oregon, Amerika Serikat. Bahan baku dan proses produksi. Sumber bahan baku Nike. Nah, di sini di poin pertama ada katun. Katun itu mungkin terdiri dari seperti organik, daur ulang, atau dari better carton alternatif. Dipasok dari India, Amerika Serikat, dan Pakistan. Terus di poin kedua ada polyester. Nah, polyester ini dapat didaur daur ulang dari botol plastik, banyak dipasok dari Asia, terutama di Tiongkok dan Taiwan. Yang ketiga ada kulit, termasuk fly leather. 50% serat kulit daur ulang dipasok dari penyamakan tersertifikasi. Dan selanjutnya ada karet dan EEY.
Untuk sol sepatu dipasok dari Asia Tenggara, Indonesia, Thailand, dan terutama Vietnam. Terus di pemasok yang terakhir, pemasok tier 2. Ada 169 pemasok di global, Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Sementara untuk proses produksinya, hampir semua produk Nike diproduksi di luar Amerika Serikat oleh pabrikan kontrak independen. Pada tahun fiskal 2024, Nike mengoperasikan 96 pabrik sepatu di 11 negara dan 64 pabrik pakaian di 33 negara. Negara-negara produksi utama meliputi Vietnam, Tiongkok, Indonesia, dan Kamboja. Pada 2024, sekitar 50% produksi sepatu Nike berasal dari Vietnam, dan sisanya 28% produk pakaiannya. Distribusi, alur ke konsumen, dan pemasaran. Di poin distribusi, Nike ini menggunakan grosir. Yang pertama, produk dikirim ke retail dan distributor besar, misalnya Foot Locker, toko olahraga nasional maupun internasional, karena inilah yang dulu menyumbang pendapatan terbesar bagi Nike. Di poin kedua, ada direct to customer, toko fisik Nike, serta situs website Nike. Saluran ini diprioritaskan karena margin keuntungan atau margin yang menjadi hal pertimbangan lebih tinggi dan saat ini mempercepat pertumbuhannya. Sementara di poin ketiga ada e-commerce pihak ketiga. Nike menjual pula melalui mitra online seperti Amazon untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Sementara untuk ekspor, setelah diproduksi, produk Nike diangkut ke pusat distribusi global, lalu dilanjutkan ke pasar ekspor di seluruh dunia. Nah, untuk sementara, alur konsumen dari Nike, yang pertama adalah desain, di pusat inovasi Nike Amerika Serikat. Untuk produksi, oleh pabrik kontrak internasional di negara manapun. Nah, untuk sementara distribusinya, Nike masih terpusat di distribusi dan jaringan retail global. Untuk pengajuan dapat dilakukan melalui toko Nike, mitra retail, dan e-commerce. Dan untuk konsumen, produk dibeli di berbagai macam negara. Selanjutnya ada pemasaran. Sementara di tahun ini, Nike masih menggunakan pemasaran yang sama, yaitu fokus pada brand building dan storytelling. Sponsor atlet dan event besar, NBA, NFL, Olimpiade, atlet top dunia. Serta Nike juga menggunakan kampanye iklan Just Do It Anniversary, kampanye Olimpiade, media dan media sosial dan digital, konten inspiratif komunitas online dan influencer. Di poin terakhir ada pendekatan baru, kurangi promosi atau diskon, tingkatkan eksklusivitas merek. Baik, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan untuk Bapak terkait maupun Ibu terkait, terima kasih karena sudah mendengarkan presentasi kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.